Halo, balik lagi nih. Udah sekitar 2 mingguan kah aku nggak ngepost. Niatnya itu pengen diselesain dari awal sampai akhir gitu kan, tapi ya begitulah. Namanya mood, ya kita nggak tahu. Jadi karena yang terakhir itu aku baru selesai ngebahas tentang win, ya tentunya abis win kita ada apa? Deret, kita ada mix and match kan. Nah, kalau dibilang tentang mix and match, aku posisinya pada saat mix and match itu udah tambah ngefans gitu kan, posisinya kayak gitu. Tapi karena mereka gapnya juga lumayan lama dan waktu itu nggak ada kabar apa-apa sama sekali, cuma kayak apa ya namanya, mereka sempet kayak ada sedikit di Winner TV gitu kan. Jadi aku ya practically nggak terlalu update, dan waktu itu kan aku juga belum di apa namanya, stand tweet ya. Jadi aku waktu itu belum di Twitter fangirl gitu, jadi aku nggak tahu update-update yang biasanya lebih detail di Twitter gitu. Jadi aku uh, nggak terlalu tahu banyak dalam periode akhir 2013 sampai awal-awal 2014 gitu kan. Aku baru ngikutin bangetnya waktu mix and match mulai gitu. Nah, waktu mix and match mulai itu kaget ya dengan format acaranya. Lebih tepatnya sebenarnya formatnya kaget, terus habis itu kenyataan kalau tandem antara mix and match sama Show Me The Money. Itu menurut aku absurd sih. Gimana caranya YG segitu teganya sama Hanbin sama Bobby gitu, sekali dua kerjaan. Apalagi Hanbin kan bukan cuma sekedar apa ya, peserta kan pada saat mix and match. Dia leader, dia yang bikin lagu, dia yang segala macam, dia yang ngelatih gitu. Maksudnya kayak ini mau dikasih beban sebanyak apa sih anak ini, maksud aku gitu. Jadi sebenarnya agak gimana ya gitu, kayak capek ngelihatnya, kasihan soalnya kan gitu. Oke. Jadi itu kesan pertama kali aku begitu lihat ada mix and match itu. Tapi ya sebenarnya kalau ditanya apakah Mas seneng ada mix and match, ya seneng dong. Artinya kan ada harapan anak-anak tim B bakal debut kan. Walaupun sebenarnya format itu bikin kita agak deg-degan nih gitu. Jadi agak deg-degan apakah benar 3 member yang apa namanya dilombakan lagi itu bisa masuk tiga-tiganya kah atau enggak gitu. Sebenarnya ini aku sebenarnya agak takut-takut nih. Aku ada semacam apa namanya, pengakuan dosa kalau masalah mix and match gitu. 2 pengakuan dosa. Pertama, pengakuan dosanya adalah waktu voting, kan kita ada voting kan di ujung kan. Waktu voting aku ngevote-nya 2 apa namanya, member lama sama 2 member baru. Bisa nebak nggak siapa member lama yang aku nggak vote waktu itu? Terus sebenarnya aduh itu karma banget, karma. Waktu itu aku nggak vote Yun. Dan aku berakhir dengan cukup lama menjadi Yun Hyung fan. Gitu kayak kaget banget, ya ampun, aku kayak aduh ya ampun Yun, mohon maaf ya gitu. Itu pertama, itu pengakuan dosa pertamaku. Pengakuan dosa kedua aku adalah at some point aku sempet agak sebel. Sebenarnya ya gimana ya, sebelnya tuh nggak beralasan sih, cuma aku sempet agak sebel sama Bobby. Maaf ya Bob, itu aku ngerti sih, itu aku unreasonable sebelnya. Jadi kayak gimana sih? Mungkin karena pada saat itu aku cenderung ngerasa kesian dan unfair ya sama Hanbin waktu itu. Jadi aku kayak ngerasa apa namanya, Bobby menang Show Me The Money, terus dia banyak dapat event-event solo gitu kan. Sebenarnya nggak ada salah Bobby sama sekali, emang aku aja dasar gitu ya namanya, mohon maaf aku masih muda dan bodoh gitu. Enggak sih sebenarnya, cuma emang dasar aja, itu unreasonable. I was being unreasonable guys, sudah gitulah. Itu pengakuan dosa kedua aku. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir di 2014 tuh Bobby tuh capek banget loh gitu. Dan aku baru menyadari kalau pikiran aku salah dua-duanya ini setelah Icon debut gitu kan. Ya memang butuh 1 tahun untuk menyadari kesalahan aku itu. Apa lagi ya? Oh oke, itu 2 pengakuan dosa. Terus apa yang berubah dari periode win sama periode mix and match? Yang berubah pertama adalah apa ya? Yang berubah pertama itu tentang kualitas mereka. Jadi
aku dari awal kan tim B fan ya gitu. Cuma pada saat mix and match itu kelihatan banget bahwa mereka progresnya jauh gitu. Aku salut sih, jadi mereka dalam waktu setahun, gak nyampe setahun gitu, progresnya itu segitu jauhnya, luar biasa. Jadi pada saat tim B masih di win pun, mereka tuh kan menurut aku sudah oke banget sih gitu. Walaupun menurut aku memang yang siap debut itu memang rap line-nya, untuk vokal line-nya kayak masih butuh latihan gitu. Cuma pada saat di mix and match tuh sudah menurut aku cukup mateng gitu. Jadi progresnya tuh cepat banget, dan untuk ukuran grup yang baru abis kalah down banget gitu kan, cuma gap nggak nyampe setahun gitu, itu luar biasa sih. Menurut aku itu keren banget. Jadi progresnya itu menurut aku yang paling kelihatan berubah, dan jadi kayak semangat kolektifnya itu mantep gitu loh. Jadi kayak lebih kelihatan teamworknya. Walaupun settingnya mix and match itu membuat mereka malah harusnya agak renggang ya teamworknya, tapi malah di sini malah lebih kelihatan teamworknya lagi gitu. Oke, itu hal yang aku rasa berbeda dari zaman win sama mix and match. Terus tentang 3 member baru, aku dari awal itu suka bangetnya sama Chanu kalau dilihat dari 3 member baru ya. Tapi aku juga suka sama Jin Young gitu. Menurut aku suaranya bagus. Dan dia warna suaranya beda dari member yang lain. Jadi menurut aku itu complimenting gitu. Ya itu kan penyebabnya jadi aku sempat nggak ngevote Yun. Maaf Yun, I'm so sorry. Itu salah satu penyesalan hidup aku sebagai fangirl sih waktu itu, nggak ngevote Yun. Karena aku sempat berpikir bahwa Yun sama Donghyuk itu kayak di titik itu suaranya tuh masih replaceable gitu, masih bisa digantikan sama member lain. Beda ceritanya sama June sama Jinwan gitu. Nah waktu itu kan artinya sebenarnya aku masih bingung antara Donghyuk sama Hyun kan. Nah waktu di final itu kan Donghyuk nyanyi lagunya aku lupa, Ice No Sleeps, pokoknya kayak lagu ya kalau nggak salah Ice No Sleeps deh. Dan itu tuh sebagus itu sampai aku tuh langsung di episode terakhir tuh langsung ngubah pilihan gitu. Oh ya oke ini bagus sampai kayak gitu, sampai oke ini bagus gitu. Nah ya jadilah yang jadi korbannya Ian, I'm so sorry. Berapa kali aku bilang I'm so sorry, pokoknya kayak gitu deh. Nah tapi sebenarnya setelah mereka selesai dan setelah debut kelihatan sih memang suara mereka tuh ya bisa complementing each other kayak gitu. Dan memang karena Yun juga jadi lebih rajin latihan kan, dia suaranya jadi lebih bagus, dan dia range-nya juga jadi lebih dapat gitu. Kayak pas dia nyanyi lagu Just Go itu, aduh aku tuh selalu membanggakan partnya high note-nya Yun itu tuh luar biasa banget. Jadi ya aku bisa mengakui bahwa pilihan aku salah kemarin itu. Pilihan aku untuk memilih member baru dibanding member lama itu pilihan yang salah. Kayak gitu lah. Waktu itu aku tuh sok mikir idealis objektif gitu loh, kayak aku tuh mikir buat apa yang terbaik buat iKON gitu. Alah apa sih kayak gitu loh ya, itu kebodohan pribadi aku. Oke. Terus udah cukup ya penyesalan hidup aku ya, udah gitu. Nah win itu juga waktu itu kan lebih banyak perform ya. Kalau mix and match kan lebih banyak lebih banyak lagu sendiri. Jadi kayak bener-bener kelihatan bahwa ini sudah mau menunjukkan warnanya mereka sebagai grup baru nih, sebagai iKON kayak gitu kan. Tapi otomatis karena sekarang ini hampir semua musiknya itu adalah bikinan sendiri, dan bikinan mereka semua itu adalah bikinan Hanbin, jadi beban di Hanbinnya jadi lebih berat gitu. Makanya kan sempat ada episode yang Hanbin kabur itu, oh ya ampun itu yang dia kabur terus dia mau pergi jauh tapi dia nggak tahu mau pergi kemana gitu kan, karena dia nggak tahu gimana caranya. Akhirnya dia duduk di taman gitu kan sampai malam, terus dijemput sama staffnya, terus dia bawa es krim gitu. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih suka ada yang di tweet dibilang,
kapan ya nanti Hanbin tiba-tiba balik lagi dengan bawa es krim gitu kan, biasa kayak gitu. Jadi kayak itu anak ngilang terus nanti bakal pulang bawa es krim ketemu sama kita gitu misalnya. Ya mulai mellow lagi, itu kebiasaan kalau ngomongin Abin nggak bisa straight face gitu, pasti ada aja ke bawah masuk perasaan. Terus mix and match itu yang juga berkesan itu waktu ini sih, waktu Yun tereliminasi sih, itu sedih. Yang waktu dia mock elimination kan, Yun kan yang tereliminasi waktu itu. Kayak kelihatan sih sedih bangetnya gitu. Terus ngelihat June nangis kejar gitu kan, June yang gayanya petantang petenteng, pede, sok cool, tapi giliran nangis yang sesegukan, ya ampun. Jadi kelihatan banget sih mereka tuh, kamu udah berapa tahun bareng sih ya, jadi kayak ngerasanya udah kayak keluarga gitu. Jadi ya dia ikut sedih juga gitu. Itu aku salah satu yang paling aku berkesan sih, salah satu episode yang paling berkesan di mix and match itu sendiri. Selain itu apa lagi ya, BI Hai. Jadi awal shipping BI Hai itu dimulai di 2014 saudara-saudara. Waktu itu aku nyebutnya Hanbin Hai. Jadi BI Hai itu kan mereka sempat ada episode yang Hai nyanyi bareng grupnya Hanbin, yang dia nyanyi lagu Let It Go itu remix itu. Nah itu terus juga Suhyun sama Jinan. Jadi aku tuh dulu suka sama mereka dua pasang itu, Suhyun sama Jinan ini, sama Hanbin sama Hai. Cuma arah ke Hanbin Hai-nya tuh kenceng banget gitu kan. Dan aku ngerasa karena mereka kan sama satu umur juga kan gitu kan, terus juga suaranya cukup complimenting each other gitu. Dan waktu Timbi kan ikut YG Family Concert kan. Nah di sana kan ada fan cam yang Hai sama Hanbin rangkul-rangkulan gitu kan. Aduh ya itu walaupun cuma beberapa detik ya, itu sudah ngebikin jiwa shipper ini langsung menggelegak gitu, wah gitu kan. Luar biasa banget. Oh iya, aku lupa buat ngebahas yang itu juga. Walaupun sempat jadi kontroversi juga kan, kenyataan bahwa Timbi yang belum debut tapi sudah dapat ikut event besar gitu jatuhnya, YG Family Concert. Tapi menurut aku ya wajar aja kok, kan pertama itu memang marketing strategi ya gitu kan, karena memang sudah dekat-dekat mau mulai mix and match. Terus juga sebenarnya mereka memang performance wise sangat ahli. Tim B itu kan emang jualannya performance, jadi live performance itu bagus banget mereka itu. Ya menurut aku nggak ada masalahnya tuh, bagus-bagus aja. Aku pengen banget sempet nonton itu, tapi waktu itu kan belum segila sekarang ya. Jadi kayak dulu nggak ada tuh kepikiran kayak mau pergi ke Jepang demi nonton anak-anak gitu, belum ada kepikiran kayak gitu, belum masuk sampai logikanya tuh belum hancur babak belur kayak sekarang gitu kan. Tapi kalau dipikir sekarang ya ampun, gimana rasanya ngelihat anak-anak zaman pre-debut gitu kan, perform musik segala macam gitu ya, pasti keren sih. Nah jadi waktu aku jadinya jadi keingetnya BI terus nggak itu, tapi itu salah satu momen banget di mix and match kalau buat aku, yang sampai sekarang aku, walaupun sekarang sudah 2021 dan Hanbin udah keluar dari YG, Hai juga sudah keluar dari YG, tapi aku tetap ya berharap ada hari di mana mereka bakal perform bareng lagi. Ya Ella, Risma, Adlia. Oke, moving on. Jadi tentang mix and match itu apa ya? Mix and match itu seru dan agak bikin deg-degan, tapi yang paling menyenangkan itu memang dari awal karena ada janji akan debut kan. Itu sebenarnya yang paling penting. Dan fans zaman Win ini kan cenderung fans murah ya, yang penting icon debut gitu aja intinya, yang penting anak-anak itu debut kayak gitu. Jadi sebenarnya ya itu sangat dinantikan gitu, walaupun memang setelah mix and match selesai, dari mix and match ke debut pun lumayan lama gitu, baru September akhirnya kan, jadi kayak hampir setahun juga lah gapnya, lumayan juga. Dan yang jadi masalah juga pada gap itu tidak diisi dengan hype, jadi bener-bener nol gitu, kosong, nggak ada apa-apa. Jadi kan ya kita bingung juga ya, sayang kan jatuhnya. Di 2014 sudah di hype, terus pas 2015 kosong, terus tiba-tiba September debut gitu kan. Itu bener-bener kalau menurut aku sayang waktu yang dipakai, harusnya bisa buat promosi gitu, untuk promosi pre-debut gitu kan.
Itu sih. Terus apalagi ya tentang mix and match yang aku ada kesan-kesannya. Lagu mix and match itu dari lagu awalnya pun udah bagus menurut aku. Lagu pertama kali mereka keluar di mix and match ini kan, Kidario, Wait For Me, itu bagus. Jadi mulai dari Wait For Me sampai Long Time No See, aduh semuanya itu sangat dekat di hati ya gitu. Gimana sih, aku udah gak ngerti lagi loh Han Bin itu luar biasa apa. Kayak lagu-lagunya itu aduh gimana coba, dan gimana caranya dia bisa bikin lagu se-elaborate itu, seindah itu gitu loh, dan cocok dengan icon gitu. Jadi kayak dia tuh bener-bener bisa bikinnya tuh kayak ada warna grupnya dapet gitu, walaupun genre nggak pernah sama. Itu sih yang hebat menurut aku, bener-bener luar biasa. Out of the box, tapi di sisi lain dibikin itu match dengan membernya. Asik ya. Apalagi sih yang aku ingat tentang zaman-zaman aku di mix and match ini, era-era mix and merchandise pertama aku sebagai fangirl adalah CD mix and match. Jadi waktu itu aku 2014 akhir, tahun baru itu aku ke Korea sama mama sama adik aku. Nah di situ pertama kali aku ke YG Republic zaman dulu itu, dan beli bukan CD, yang DVD paketnya itu kan, DVD paketnya mix and match itu. Dan itu bener-bener aku ngerasa kayak ya ampun, ini perdana aku beli merchandise gitu. Itu era aku mulai melangkahkan kaki ke dunia fangirl beneran gitu kan, beli merchandise itu. Dan waktu itu aku nggak tahu sama training center, aku nggak tahu kalau icon itu tidak pernah latihan rutin di gedung besar gitu kan. Mereka latihan kecil, latihannya di gedung kecil gitu. Aku nggak tahu sama sekali waktu itu, karena lagi-lagi aku juga belum masuk Twitter kan. Jadi berapa kali datang ke gedung YG ya nggak ketemu siapa-siapa. nggak lihat apa-apa sama sekali ya, kalaupun ada ya dari jauh kan, karena kan kalau di YG kan kayak nggak bisa mendekat gitu kan. Kalau gedung SM lama itu kelihatan. Makanya kalau nggak salah waktu itu aku sama adik aku sempat, ini out of topic ya, sempat ke gedung SM tuh ketemu banyak banget, ketemu EXO, ketemu Doba Shinki, ketemu 2 member Sunyoside kalau aku nggak salah gitu. Jadi karena bener-bener lewat depan muka gitu, jadi kayak panik kayak gitu, cuma bener-bener lewat depan muka gitu. Nah jadi waktu itu aku bener-bener nggak punya interaksi sama anak-anak tim B atau icon pre-debut gitu. Jadi karena bener-bener nggak tahu, bener-bener tidak tahu sama sekali. Dan waktu itu juga aku nggak kepikiran buat nyari tahu sih. Ya itu salah satu masalahnya sih, aku belum kepikiran buat nyari tahu. Aku bahkan nggak tahu ada yang namanya Twitter, stan Twitter waktu itu. Jadi Twitter untuk K-popers gitu kan. Aku nggak tahu sama sekali. Jadi emang nggak nyari tahu, nggak tahu juga gitu. Aku baru tahu tentang icon yang lebih spesifik pada saat aku sudah bikin akun Twitter khusus untuk fangirl ya ini, namanya My Baby Icon, yang sekarang direncanakan mau pensiun, tapi sebelum pensiun aku mau menitipkan memori aku di YouTube ini dulu, kayak gitulah kira-kira. Apalagi ya, jadi merchandise pertama aku itu aku beli di zaman mix and match. Terus lagunya ya tadi aku udah bilang lagunya bagus-bagus banget ya, memang nggak ada yang melampaui level Climax sih, cuma bagus, presentable dan marketable. Wait For Me itu bagus banget. Long Time No See itu segitu bagusnya sampai nongol lagi kan di di Return. Dan Shino Shijak juga gitu kan. Dan kenyataan bahwa Shino Shijak itu adalah kata-kata yang biasanya mereka sebut biasa kayak Shino Shijak, ayo, intinya kan kayak ayo mulai kayak gitu, sampai dibikin jadi judul lagu gitu. Hebat gak sih? Jadi sesuatu yang personal buat mereka tuh dibikin branding lagu, lirik lagu gitu. Betapa maksudnya Kim Han Bin. Aku kalau muji Han Bin tuh kayak gak ada bisa-bisanya gitu sih. Aduh Han Bin, anak mama sayang, kangen, kayak gitulah lagi ya. Aku juga suka ini, balik lagi. Jadi aku nggak jauh-jauh loh kalau ngomongin mix and match nih, nggak jauh-jauh dari masalah permohonan maaf sama tentang biaya hai. Soalnya aku ingat juga di semacam scene khusus yang yang ada di DVD doang gitu kan, yang tentang Han Bin sama grupnya itu makan di restorannya Hai, terus yang dia
takut-takut gitu ngomong sama Hai itu, makanya aku ya ampun bahagia banget aku walaupun hanya potongan berapa menit aja ada interaksi antara Hai sama Hanbin gitu, lucu banget. Please please please. Aduh pusing. Oh ya bentar loh, satu lagi siapa member yang Hongsok yang sekarang jadi Pentagon ya. Aku dari pertama nggak ada attachment apa sih sama Hongsok, cuma memang ya kalau dibilang apa suaranya bagus ya bagus-bagus aja, cuma mungkin memang nggak cocok sama Icon gitu aja, karena kan masalah warna kan, masalah preference juga gitu, jadi ya cocok-cocokan, bukan masalah bagus nggak bagus. Kalau ditanya bagus atau enggak, ya bagus-bagus aja suaranya. Apalagi ya, oh aku iya satu lagi, sempet 2014 sampai 2015 itu ada periode aku suka sama June. Absurd ya. Iya aku sempat ada periode masuk ke area June stand, sempat suka sama June, tapi cuma sebentar sih, tapi tetap aja karena kan suara June itu kan bagus banget kan, jadi kayak apa striking gitu loh, pang bersinar gitu, jadi aku sempat agak oleng dikit nih gitu, dari Hanbin oleng dikit ke June gitu kan. Aduh Risma Adli absurd emang hidupnya zaman itu. Tapi ya gitu, aku juga belum masuk level fangirl beneran juga gitu, jadi kayak ya casual fans naik dikit, nah kayak gitu mungkin kira-kira zaman itu. Apalagi ya, kayaknya aku nggak ada yang terlalu keinget banget lagi sih waktu itu, cuma kebahagiaan karena mereka bakal debut. Dan apa yang paling penting lagi, saudara-saudara, BI Hai. Gak jauh-jauh. Baiklah, mungkin abis ini aku bakal cerita tentang mereka debut, atau apa ya, aku sebenarnya sempet kepikiran mau kasih lihat beberapa merch favorit aku sih, jadi maksudnya supaya ada variasi gitu kan, jangan ngobrolin sejarah terus aja dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Soalnya juga aku karena sekarang aku kan seringnya di rumah aja nih, jadi beberapa merchandise yang paling aku suka itu suka aku taruh di kamar, jadi supaya kadang-kadang kalau misalnya aku bete atau aku lagi suntuk itu aku liatin, iya gitu, jadi kayak kangen-kangenan lah kayak gitu. Walaupun agak sedikit ada efek bikin sedih diri sendiri gitu, tapi ya gimana dong. Tapi kadang-kadang walaupun itu bikin aku sedih karena kangen sama Hanbin, tapi membahagiakan, jadi at some point in my life gitu loh, ada hal yang segitu membahagiakannya yang bisa bikin aku senyum dan nangis sekaligus ngelihatnya kayak gitu. Aduh, mulai emosi lagi, emosional. Baiklah, buat yang obrolan mix and matchnya kita sampai sini dulu. Udah panjang kayaknya ya. Nanti aku bakal berusaha ngepost dengan topik berikutnya lagi, kalau bisa gapnya jangan terlalu jauh deh, karena kan kita harus cepat selesaikan ini videonya, mengumpulkan list-list sejarah dari dulu sampai sekarang supaya bisa di wrap up abis-abisan. Baiklah, sampai jumpa lagi, bye bye.